Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Goldi Pascal. Di sini saya akan mempresentasikan interaksi manusia dan komputer dengan dosen pengampu Ibu Nurhayati Eskom Mkom dengan judul Prototype. Materi pembahasan. Latar belakang pada tahun 1960-an, teknik-teknik prototyping pertama cepat menjadi diakses pada tahun 80-an. Kemudian mereka digunakan untuk produksi komponen, prototipe, dan model. Sejarah prototipe cepat dapat ditelusuri sampai akhir tahun 60-an ketika seorang profesor teknik Herbert Volcker mempertanyakan dirinya sendiri tentang kemungkinan melakukan hal-hal menarik dengan alat komputer. Rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalah bagaimana definisi prototipe. Yang kedua, apa saja jenis-jenis prototipe. Dan yang ketiga, apa saja keunggulan dan kelemahan prototipe. Tujuan, mampu memberikan informasi tentang definisi prototipe. Yang kedua, memberikan informasi mengenai jenis-jenis prototipe. Dan yang ketiga, mampu memberikan informasi tentang keunggulan dan kelemahan prototipe. Definisi prototipe. Prototyping merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Dengan metode prototyping ini, pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Prototyping dapat diartikan sebagai proses yang digunakan untuk membantu pengembangan perangkat lunak dalam membentuk model dari perangkat lunak yang harus dibuat. Jenis-jenis prototype. Ada dua jenis prototype. Yang pertama, suatu sistem yang akan menjadi sistem operasional. Yang kedua, suatu model yang dapat dibuang yang berfungsi sebagai cetak biru bagi sistem operasional. Keunggulan dan kelemahan prototipe. Yang pertama, keunggulan prototipe. Adanya komunikasi antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik. Yang ketiga, lebih menghemat waktu. Yang keempat, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan. Yang kelima, harapan menjadi lebih baik. Kelemahan prototipe. Yang pertama, pelanggan tidak paham bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas dan pemeliharaan untuk jangka waktu lama. Yang kedua, pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa yang sederhana agar lebih cepat tanpa memikirkan program tersebut merupakan blueprint sistem. Dan yang ketiga, hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Tahapan-tahapan prototipe. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Yang kedua, membangun prototyping. Yang ketiga, evaluasi prototyping. Yang keempat, mengkodekan sistem. Yang kelima, menguji sistem. Kesimpulan, prototyping merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Dengan metode prototyping ini, pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem, yang dapat diartikan sebagai proses yang digunakan untuk membantu pengembang perangkat lunak dalam membentuk model dari perangkat lunak yang harus dibuat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.